Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah membantu saya untuk melakukan micro teaching ini. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu sehat selalu dalam pandemi COVID ini. Semoga tidak terkena COVID dan semoga segera terselesaikan. Teman-temanku, di sini kita akan melakukan pembelajaran online dengan berbasis Sole. Di sini berbasis Sole adalah proses pembelajaran dengan dibuatkan sebuah pertanyaan dan kemudian kita investigasi bersama dan kemudian kita mereview apa yang kita investigasi tadi. Di sini kita akan melakukan investigasi secara bersamaan dengan menganalisis sebuah video yang akan saya tampilkan nanti. Ya, videonya itu sudah sering kita lihat di TV sih. Apalagi anak-anak pasti menyukai video itu. Ya, mari kita mulai pembelajarannya. Kalian sering tidak untuk makan? Pasti sering, karena itu makan adalah keperluan kita untuk mengisi energi dalam beraktivitas, terutama pada masa puasa ini. Makan menjadi hal yang diperlukan, apalagi sahur, untuk menumpang kekuatan di siang hari, karena kita di siang hari tidak diperbolehkan makan dan minum atau berbuat yang lainnya. Langsung saja. Nah, makan itu kan termasuk kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita itu untuk menyuplai energi. Nah, dalam makan itu prosesnya untuk menjadi energi itu ada di pencernaan. Nah, apa itu pencernaan? Mari kita telusuri lebih mendalam dengan sambil melihat video yang akan saya tampilkan. Oke, sebentar ya. Saya sharing sebuah video. Oke. Tunggu ya, sabar, laptopnya kurang. Masih loading ya, terima kasih. Ini hal yang sering kita lihat adalah kartun Upin Ipin yang pasti disukai oleh banyak anak-anak. Saya pun masih suka sih, karena ceritanya menarik. Ya, mari kita lihat bersama ya. Upin dan Ipin berlari bersama biasa. Sudah kenyang. Ya, kita skip di sini ya ke materi. Sakit. Agaknya sebab semalam kau makan banyak sangat rambutan. Betul-betul sampai ketelan biji rambutan. Apa? Kawasan ketelan biji rambutan? Ish. Nenek aku kata kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan
Nah, di sini menceritakan bahwa Ehsan kemarin waktu yang video tadi memakan buah rambutan dengan tidak cuci tangan, padahal tadi sudah main kemana-mana, dan akhirnya perut Ehsan sakit. Tad, tumbuh dalam perut. Di sini temannya jahil sekali ya, karena memprovokasi Ehsan bahwa isi rambutan yang dia telan akan tumbuh dalam perut, padahal nanti akan, ya kita lihat nanti saja biar lebih penasaran. Ya, kita investigasi bersama. Dengar semua. Tapi ini Jadi, sangat kita dinilai kena keluarkan sekali. biji rambutan tu dari dalam perut Ehsan. Betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Ehsan. Luar biasa dinilai ya. Sebentar. Padahal sudah saya bersihkan juga. Coba kita Betul. Perut Ehsan. Bahagian 2. Berato. Ini gigi. Tapi kenapa gigi ini kuning? Ih, mesti Ehsan tak gosok gigi. Ih, aku gosok lah. Oh, maknanya kita sekarang berada dalam. Nah, di situ mereka sudah memasuki mulut Ehsan, yaitu step pertama dalam proses pencernaan, yaitu di mulut. Di mulut apa sih yang kita lakukan kalau makan? Pasti mengunyah. Betul? Di sini, makanan yang kita makan akan dihancurkan dengan mengunyah. Nah. Dan terus turun ke perut. Nah, itu maksudnya. Macam ni rupanya Tapi dalam mohon maaf, mulut. ini videonya sangat delay karena memang mungkin spek laptopnya yang kurang memenuhi. Di sini lidahnya digambarkan seperti trampolin sehingga mereka melakukan loncat-loncat dengan senang gembira. Dengar anak kecil, kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ehsan. Nah, di sini esofagus yang dimaksud adalah tenggorokan. Tenggorokan ya. Nah, yang di leher itu yang kita makan, nah itu kalau di bahasa Malaysia mungkin namanya esofagus. Oke, lanjut. Esofagus. Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Nah, Sini, sini. Saya sudah tumpah.
sangat ke bawah tu. Di sini mereka akan memasuki Aduh. Sakit. tahap 2 dalam proses pencernaan, yaitu di lambung. Untuknya perut Ihsan. Ya, makan bang. Ya. Kenapa makanan ni besar-besar lagi? Macam ni. Bila Ihsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Sebab tu ke kita Berarti makanan yang kita hanya kunyah, ibaratnya cuma 1-2 langsung telan, itu puing-puingnya masih besar, sehingga dalam lambung akan masih besar ukuran makanannya. Makanya ada yang menganjurkan mengunyah itu sampai 30 kali bahkan, agar benar-benar sampai hancur makanan di mulut kita, sehingga lambung bekerja dengan mudah. sakit perut, cikgu. Ya, betul. Sekarang cari biji rambutan. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu. Di sini sangat delay sekali videonya. Mohon maaf sekali karena memang keadaan laptop yang kurang memadai seadanya, karena laptop saya baru masuk ke tukang servis ya. Tak ada pun. Penatnya cari. Mereka sampai kesusahan mencari biji rambutan yang dimakan Ihsan tadi di video awal. Iyalah. Apa tu? Buat 3 cacing. Baru Ihsan ada cacing. Nah, kenapa ditemukan cacing? Nah, di situ karena kita ketika makan lupa mencuci tangan, sehingga telur-telur cacing termakan dan hidup di perut, di lambung. Makanya setiap makan kalau bisa cuci tangan terlebih dahulu, agar kuman-kuman dan telur-telur cacing tidak kemakan. Bahkan sayuran pun harus dicuci agar kuman-kuman juga pergi. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Betul. Kita dah berjaya. Yeay, cikgu. Dah dapat biji rambutan tu. Bagus. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Oh tidak. Kita sudah terperangkap dalam perut Ihsan. Jangan cemas. Nah. Kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Usus kecil atau sering disebut usus 12 jari. Oh, dah jumpa. Jom. Korang perasan tak? Makanan makin sikit. Jauhnya. Ayah apa ni?
Betul. Perut kesan. Bahagian 3. Air aku ni. Air itu pakai sepatu fizi. Aku takut. Jangan sentuh cicak itu. Ia adalah asid perut. Asid perut? Ya, asid perut ini berfungsi untuk melarutkan makanan supaya boleh diserap oleh badan. Tuan tidak makan angka. Habislah kita. Dalam Kita kena keluar dari sini. Mari. dalam lambung, di situ makanan akan dilarutkan. Bagaimana melarutkannya? Nah, setelah diteliti ada sebuah cairan. Nah, cairan asam tersebut yang melarutkan makanan yang kita makan itu, sehingga nanti lanjutnya kita bahas lagi. Nah, sering juga kita mendengar asam lambung ya, seperti itu. Kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Ihsan. Kawan-kawan, tengok. Nah, cairan melarutkan makanan-makanan yang sudah dimakan tadi sampai jadi habis. Macam mana? Panjang usus kecil ni sama macam ketinggian bangunan 3 tingkat. Nah, di sini setelah dari lambung diperlihatkan mereka prosesnya ke usus kecil, dan panjangnya usus kecil bisa dibandingkan dengan ketinggian gedung 3 tingkat, berarti panjang sekali. Kalau seumpama per tingkat itu 4 meter, berarti ada 12 meter ternyata di dalam perut kita itu usus kecilnya, jika dipanjangkan seperti itu. Panjang sekali ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Lorongnya sangat luas. Sudah keluar. Mana pula ni? Sekarang kamu berada di dalam usus besar dan tak jauh dari ini. Sikit lagi. Aku hidup. Kita nak sampai ke sana. Nah,
setelah masuki usus kecil langsung ke usus besar. Nah, tadi di usus kecil makanan-makanan yang tadi dicerna oleh lambung dilarutkan, diserap nutrisinya di usus kecil. Setelah diserap di usus kecil, kemudian sisanya dimasukkan ke usus besar. Makanya usus besar terlihat sangat besar dalamnya. Dan di situ di usus besar juga masih ada penyerapan sari-sari makanan yang tersisa. Dah tak ada jalan. Alah, ini jalan mati. Apa? Bukan jalan mati, cuma pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Bila Ehsan buang air besar, Banyak kotor. Nah, setelah tadi di usus besar, kemudian makanan yang kita cerna itu akan menjadi kotoran, dan kotoran itu akan dibuang melewati anus, ya, seperti itu. Nah, setelah kita investigasi apa yang biar agak lancar. Ini Mas Samsul dari tadi belum bisa menampilkan, mungkin karena jaringannya yang agak kesulitan. Kalau Mbak Miftah, halo Mbak Miftah. Halo Mbak Miftah. Halo. Nampaknya masih juga tidak bisa dihubungi. Halo Mbak Miftah. Halo Mas Samsul. Halo. Aduh, ternampaknya susah juga, mungkin tidak, karena memang delay sekali, karena dari sisi koneksi juga mungkin kepunyaan saya kurang maksimal, sehingga yang terupload atau yang dilihat oleh teman-teman saya kurang jelas ya. Di sini kita akan melakukan review. Nah, setelah kita melihat video tadi walaupun agak tersendat-sendat atau patah-patah, kini bisa melihat bahwa sistem pencernaan manusia itu berawal dari mulut. Di mulut kita mencerna makanan dengan cara dikunyah atau dihancurkan. Kalau bisa mengunyahnya sampai 30 kali atau 33, saya lupa, sehingga makanan yang kita makan benar-benar hancur di mulut. Nah, setelah di mulut melewati tenggorokan atau kerongkongan, nah masuk ke lambung, dan di lambung itu terjadi pelarutan makanan dengan menggunakan zat yang namanya asam lambung, sehingga makanan tersebut terlarut. Nah, setelah makanan terlarut, makanan masuk ke usus kecil. Nah, di usus kecil itu makanan yang dilarutkan diserap nutrisinya, sehingga kita bisa mendapatkan energi yang kita butuhkan. Setelah di usus kecil terjadi penyerapan, masuk ke usus besar. Nah, di usus besar itu masih ada penyerapan juga, tapi sisa-sisa saja
dan setelah terjadi penyerapan maka itu akan menjadi sebuah kotoran, dan kotoran itu akan dikeluarkan melalui anus saat kita BAB di WC ya. Mohon maaf kalimatnya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja pembelajaran Soleh, walaupun sebenarnya kurang maksimal ya, mohon maaf karena memang koneksi dan device yang kurang mumpuni dari tempat saya, karena saya mengikuti pembelajaran juga putus nyambung suaranya. Saya mohon maaf sekali dan terima kasih telah dengan teman-teman saya yang sudah berpartisipasi ya. Mungkin ada salah kata saya, mohon maaf. Saya tutup pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.